kembali di obrolan pagi pemirsa, pengembangan perguruan tinggi menuju mutu yang berkualitas bersama Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur atau yang lebih tren biasa kita dengar UPG 45 NTT. Baik, saya ke Ketua BPH lagi. Ini menyambung dengan yang tadi ini kayaknya masih ada nih berkaitan dengan aturan-aturan dan juga tentunya dukungan juga dari pemerintah berkaitan dengan hadirnya UPG 45 NTT sendiri. Silakan Pak Sam. Jadi begini, kita kesiapan ini kan yang pertama itu adalah kesiapan seluruh ya, baik itu proses akademik. Nanti disampaikan oleh Pak Rektor 3 bahwa ijazah sekarang ini adalah tidak dikeluarkan otonomi sendiri, ya, berupa nomor NIM, nomor induk nasional, ya, itu dikeluarkan, itu NIM itu dari kementerian. Dari kementerian langsung. Ya, kementerian. Nah, ini menjadi catatan. Kalau nomor induk itu tidak tercatat di kementerian, berarti ijazah itu abal-abal. Kita tidak mau itu. Maka ini menjadi pemahaman bagi seluruh masyarakat, ya, yang mendapat ijazah, ya, yang untuk tahun-tahun 2008 sampai 2009, ya, aturan baru, itu nomor induk, ya, nasional ijazah itu, PIN itu namanya, ya, itu dikeluarkan oleh kementerian. Sepanjang tidak ada kementerian, berarti ijazah itu abal-abal. Itu yang kami tidak mau. Ya, kami tidak mau. Ya, maka seluruh alumni kita harus tercatat nomor ijazah berupa PIN-nya itu di kementerian sehingga sah. Ya, kalau tanpa itu kami nggak mau. Ya, ini juga pencerahan bagi seluruh masyarakat sehingga betul masyarakat itu tahu bahwa ijazah dia ini yang dikeluarkan ini ada nggak PIN yang dikeluarkan kementerian. Sepanjang tidak ada, ijazah itu abal-abal. Kenapa abal-abal? Karena dia tidak punya akreditasi prodi yang diizinkan oleh Bank PT, yang tidak boleh melakukan wisuda apapun. Itu yang ditekankan oleh undang-undang terhadap kita. Sehingga saya sebagai badan penyelenggara harian itu perluan PB Pemerintah Pusat itu selalu menekankan pada mereka sehingga betul-betul kerja maksimal sesuai dengan regulasi yang ada. Itu aja. Oke, baik. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ketua BPH tadi, ini berkaitan dengan persiapan untuk wisuda, Pak Wakil Rektor 3. Silakan. Ya, yang pertama persiapan sudah kami lakukan karena sesuai dengan regulasi aturannya 1 bulan sebelum pelaksanaan wisuda. Seluruh pelaporan administrasi terhadap calon wisudawan dan akademiknya sudah kita laporkan ke kementerian melalui L2 Dikti Denpasar. Bahwa sejak berlakunya peraturan Menteri nomor 59 tahun 2018, UPG sudah memenuhi standar itu, yaitu penggunaan penomoran ijazah nasional yang dikeluarkan oleh kementerian untuk mengontrol, seperti telah disampaikan oleh Bapak Ketua, mengontrol ijazah atau output yang tidak abal-abal. Maka pemerintah sudah memberlakukan satu pintu untuk mengeluarkan PIN. Jadi sejak 2018, kita tidak bicara, dia tidak hitung mundur, tapi dia berlaku sejak 2018, itu penggunaan penomoran ijazah nasional atau PIN itu telah diberlakukan. Dan kami termasuk dari 50-an perguruan tinggi di Kopertis Wilayah 8 atau L2 Dikti sekarang itu yang telah menggunakan PIN secara baik dan benar. Kita termasuk perguruan tinggi yang sudah menyiapkan itu dan PIN-nya sudah kita siapkan. Sehingga wisuda yang nanti diberikan izin oleh kementerian melalui L2 Dikti adalah salah satunya telah memenuhi syarat, yaitu PIN-nya telah terbit. Dan beberapa syarat lain sudah kami penuhi, termasuk misalnya nama calon wisudawan sudah terdaftar di Forlap, kemudian histori pendidikannya juga sudah lengkap ada di Forlap. Nah, kalau sudah lengkap baru bisa kita ajukan PIN. Kalau PIN sudah ada, maka ada satu portal lagi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, namanya SIVIL atau Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik. Disitulah nanti masyarakat bisa mengecek, siapa saja mengecek terhadap lulusan yang kami keluarkan, seperti disampaikan. Tidak susah-susah juga. Tidak susah, tidak susah. Ya, dan persiapan sudah
98%, tinggal kami akan dapat evaluasi di bawah pimpinan Bapak Ketua untuk mengecek kesiapan. Hari Sabtu kita show must go on. Oke, baik. Ini menyangkut juga dengan perkembangan di UPG 45 NTT sendiri berkaitan dengan aktivitas untuk perkuliahannya. Tentunya juga ini masih banyak hal yang harus dilakukan juga. Perkembangannya juga ini nanti bakal jangan sampai ada mau penambahan lagi nih untuk program studi dan lain sebagainya. Tetapi nanti menyambung juga, silakan Pak Uli nanti dilanjutkan oleh Pak Sam. Baik, yang pertama saya jawab dulu sesuai dengan porsi saya. Yang pertama bahwa aktivitas kegiatan akademik pembelajaran Tridharma di perguruan tinggi berjalan sebagaimana mestinya. Kita bersandar pada, sekali lagi, pada regulasi. Jadi KBM itu standar minimalnya adalah 16 kali pertemuan, sudah termasuk 2 kali evaluasi. Itu evaluasi di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan itu sudah berjalan sebagaimana biasanya. Yang kedua, pemberlakuan, sekali lagi, Peraturan Menteri Nomor 59 itu sudah mengharuskan, mewajibkan perguruan tinggi memasuki era revolusi industri 4.0. Yang sebentar lagi kita akan masuk pada era 5.0, yang artinya ruang dan waktu tidak boleh menjadi pembatas bagi pelaksanaan Tridharma, terutama KBM. Kemarin kami juga sudah selesai mengikuti kegiatan workshop atau pelatihan oleh Dikti, yaitu bagaimana dosen tidak perlu lagi harus hadir di ruang kuliah. Cukup kita sudah dibekali oleh program yang telah disiapkan oleh pemerintah, terutama ini adalah Kemendikbud, Dikti, itu gratis kepada dosen, sudah bisa membuat materi selama 16 kali pertemuan, termasuk kuis, ujian, dan seterusnya, sudah dibuat. Sehingga dosen tidak harus lagi hadir di ruang pertemuan. Cukup 1 kali dia membuat, lalu mahasiswa bisa mengakses pertemuan selama 16 kali. Dan itu yang sudah kita mulai. Dan dosen-dosen sudah kita arahkan untuk mulai melaksanakan kegiatan. Dan kegiatan berjalan. Jadi misalnya, dalam kesibukan, Bapak Sam sebagai Ketua BPH, dalam arti beliau juga adalah dosen pada Fakultas Hukum, Sekretaris Aptisi. Banyak, beliau punya jabatan sosial ini terlalu banyak. Karena memang, sekali lagi yang saya bilang tadi, beliau adalah tokoh visioner. Nah, kita berharap beliau sudah memulai pada lingkungan kampus, dan kita berharap nanti satu waktu beliau pasti akan menjadi sesuatu pemimpin bagi kawasan atau lingkungan yang lebih luas lagi, dan itu harapan kami. Oke, baik. Menyambung tadi Pak Sam, ini penambahan program studi mungkin. Hari Kamis kemarin, ya, kami telah melakukan audiens dengan Pak Gubernur tentang perkembangan lembaga kita. Itu kita harus laporkan kepada beliau. Di mana di dalam arahan beliau untuk kita membuka prodi baru, yaitu prodi pariwisata. Ya, beliau support dan tenaga-tenaga sumber daya, ya, manusia dan sumber daya yang lain didukung, disupport oleh Bapak Gubernur. Maka kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan jalan keluar kepada kita untuk ke depan membuka prodi pariwisata. Dan kami akan laksanakan. Oke, ini dalam waktu dekat atau masih dalam proses? Tahun 2020 kami sudah lakukan. Kami sudah usulkan. Dengan SDM-nya udah. Jadi nanti Pak Gubernur sendiri yang menyiapkan tenaga SDM yang handal dan berkualitas demi menunjukkan prodi. Dan beliau salah satu nanti siap jadi dosennya. Baik, mungkin ini juga pertanyaan dan mungkin dijawab bersama-sama oleh Pak Sam dan juga Pak Uli. Ini berkaitan dengan perkembangan Nusa Tenggara Timur sekarang ini, ya. Ini tadi sudah ada jalan tentunya untuk program studi pariwisata. Nah, ini kaitannya juga nih dengan perkembangan Nusa Tenggara Timur, tetapi juga bidang-bidang yang lainnya, program studi yang lainnya juga tidak lepas dari perkembangan sekarang ini. Ini seperti apa? Artinya ada perubahan-perubahan tersendiri. Tadi sudah disampaikan juga nih berkaitan dengan bagaimana proses belajarnya seperti apa. Jadi tidak empat mata, tetapi juga bisa by online. Nah, perkembangan yang lainnya, Pak Uli. Pertama bahwa kita percaya, perguruan tinggi selalu percaya bahwa di dunia ini
selalu mengalami perubahan. Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Artinya, tadi visi sudah sampaikan oleh Bapak Ketua. Maka ini sebenarnya sudah menjadi warning bagi kami untuk segera kami bekerja. Dan saya selalu sebagai bawahan, itu saya punya pengalaman dengan beliau. Kalau beliau sudah omong, artinya kita jangan tinggal diam. Dan itu beliau akan cek. Yang sesudah ini pasti kami akan bekerja sungguh-sungguh, bekerja cepat untuk menjawab apa yang sudah menjadi harapan dari Ketua. Terutama kita ini kan berposisi atau menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari NTT. Bapak Gubernur dengan visi NTT Bangkit dan NTT Sejahtera, dengan satu prime movernya adalah pariwisata. Dan saya kira ini memang luar biasa. Dan ini peluang yang saya pikir yang telah ditangkap dan telah dijawantakan oleh Pak Ketua BPH tadi. Saya kira ini satu peluang yang luar biasa. Dan ini kita akan melakukan satu perubahan, terutama penyiapan sumber daya, baik itu manusia, satgasnya, kurikulum, dan unsur penunjang lainnya. Dan ini segera kita lakukan. Borang akan kita kerjakan dan kita lakukan. Yang kedua adalah, seperti tadi telah disampaikan, perubahan. Salah satunya karena berlakunya standar atau berlakunya regulasi revolusi industri 4.0. Dengan 9 standar yang sungguh tanda kutip ya, kalau berat, kalau kita belum mengalami. Tapi karena kita sudah alami, maka 9 standar itu sesuatu yang sesungguhnya membuat reformasi dan transformasi terhadap sistem pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Dan ini yang sementara kita lakukan. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi pembatas bagi terlaksananya Tridharma. Oke, baik. Pak Sam, ini berkaitan juga menjadi sesuatu yang melekat juga di UPG 45 NTT, Jam Kesmawan. Iya, jadi begini, saya gabung dengan Pak Tiga tentang perkuliahan itu bukan stay kampus atau in kampus, tapi bisa di luar. Kali ini mereka sambung ketika saya pada waktu dulu menjadi rektor, itu saya sampaikan. Hal ini saya melakukan studi sendiri di Hungaria. Studi itu studi empiris, di mana orang-orang ekonomi di sana itu sangat maju. Ya. Mereka lebih melepaskan semua mahasiswa-mahasiswa itu ke lapangan, ya, melakukan studi-studi di sana, dan hasil itu mereka akan bahas untuk mendapat satu hasil yang optimal mungkin. Itu ada hal luar biasa, dan ini kami sudah terapkan. Dan di UPG 45 pasti akan terapkan hal seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kembali lagi yang tadi. Ya. Ya. Oke, dan Jam Kesmawa, Pak? Ya. Kalau bicara tentang jam Kesmawa ini tidak habis-habisnya. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia tidak sama seperti UPG 1945. Maka rugi, sekali lagi rugi, ya, bagi masyarakat yang tidak menguliakan dan tidak menikmati kuliah di UPG 1945 NTT. Karena Jam Kesmawa itu yang kami miliki, baik itu anak-anak sakit dan ada hal-hal yang lain, itu ditolong oleh kami dan biaya kami tanggung. Coba cek, tidak ada. Maka rugi kalau tidak ada masyarakat atau orang tuanya mengirimkan anak-anaknya kuliah di UPG 45 NTT. Ya, itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kualitas itu sama. Ya. Ya. Mau kuliah di perguruan tinggi dunia manapun, ya. Tetapi anak itu juga memang dia punya kuliah dan ogah-ogahan saja, percuma. Kasih A+ pun, tapi kualitas anak itu juga pas-pasan, yang tidak mengikuti akademi dengan baik, sama juga. Baik. Itu yang memberikan motivasi kepada semua kita, termasuk pada mahasiswa dan alumni. Oke, baik. Nanti sebentar ini juga mungkin sebagian dari apa yang menjadi harapan juga, tetapi nanti kita akan kembali lagi untuk closing statementnya Pak Uli dan juga Pak Sam. Kami segera kembali, tetap di obrolan pagi.